banyak orang ketika belajar ini, ya, belajar akhlak, belajar suluk, atau nama lainnya tazkiyah, atau nama lainnya tasawuf. Ini kadang-kadang karena bekalnya tidak cukup dan tidak ada bimbingan, ya, membaca, mendengar, langsung diambil kesimpulan, salah paham. Ini yang sering terjadi. Seperti umpamanya ada sebagian para ulama mengatakan bahwa dirinya sudah 20 tahun sudah terangkat dari dirinya taklif. Apa artinya taklif itu? Taklif itu beban. Jadi sudah dari 20 tahun yang lalu dia sudah tidak lagi mendapat beban. Kata-kata beban di dalam bahasa syariat, beban itu adalah perintah. Apa itu perintah? Sholat, puasa, ya, zakat, semua perintah itu namanya beban, itu taklif namanya. Ya. Maka ketika ada orang yang belajar, mempelajari ilmu ini, mempelajari ilmu hati, yang kemudian membuat dia melihat hal-hal yang berbeda dari apa yang dia lihat dari ilmu syariat, nah, mulai dia berpikir, oh, jadi orang kalau semakin jauh, semakin ma'rifat, ya, beban semakin terangkat. Nah, itulah yang kemudian kenapa nggak Jumat lagi? Ya, wah, Jumat itu kan untuk yang orang syariat saja. Yang ma'rifat, yang hakikat nggak perlu lagi Jumat, karena bebannya sudah terangkat. Oh, kok bisa? Ya, yang penting kan hatinya. Ya, sholat itu kan yang penting adalah untuk mengingat Allah. Hati saya sudah tersambung kepada Allah. Begitu. Nah, sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian merasa dirinya sudah terangkat beban dari dirinya. Nggak lagi sholat, nggak lagi puasa, ya. Belajarnya belajar agama, belajarnya belajar tasawuf, belajarnya belajar makrifat, bahasanya kan begitu. Tapi syariat ditinggalkan, syariat diabaikan. Dengan dalih apa? Dengan dalih sudah diangkat taklif, ya, sudah tidak lagi dibebani. Nah, ini salah satu bentuk salah kaprah. Karena taklif di sini di dalam kacamata orang-orang ahli ma'rifah adalah merasa berat di saat menjalankan perintah, bukan perintahnya yang diangkat. Ya, bukan perintahnya yang diangkat. Yang namanya perintah, ya, mau dunia ini jungkir balik, mau sampai nanti turun Imam Mahdi, ya, mau sampai nanti Nabi Isa turun, yang namanya sholat 5 waktu tetap wajib. Imam Mahdi pun sholat 5 waktu, Nabi Isa pun sholat 5 waktu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga sholat 5 waktu. Mana pangkat yang paling tinggi? Ya, setinggi-tingginya wali, mana yang tinggi pangkat dia dengan Nabi Muhammad? Tentu tinggi pangkat Nabi Muhammad. Tapi tidak ada Nabi Muhammad, bahkan di saat beliau sakit sekalipun tetap beliau melakukan sholat. Loh, lantas apa maksudnya diangkat taklif? Karena ada di kalamnya, di ucapan para aulia, di ucapan para ahli ma'rifah, sudah terangkat dari saya beban, taklif. Taklif di sini bukan bahasa syariatnya. Taklif di sini adalah beban di saat menjalankan perintah tersebut. Kita awam ketika menjalankan sholat kan berat, ya. Apalagi kalau seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, di hati kita masih banyak penyakit hati tadi, itu berat itu, ya, karena sakit hati kita ini. Ya, sakit hati, yang sakit ini, yang ada benih-benih kemunafikan, itu berat tuh mau menjalani ibadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mau sholat, sholatnya berat. Ya, kenapa? Karena ada penyakit di hati tadi. Nah, tapi terus dilakukan sampai nanti penyakit hati ini hilang. Nah, ketika penyakit hati ini hilang, maka yang akan terjadi, dia akan menjadi ringan. Perintahnya tetap ada, tetapi beban saat menjalankannya sudah tidak ada.
Nah, ini yang dimaksud dengan terangkat beban. Nah, ini yang kadang-kadang salah dipahami. Kata-katanya sama, tetapi maknanya yang berbeda. Ya. Jadi ada orang yang belajar tasawuf, belajar ma'rifah, memang tujuannya nggak mau sholat lagi dia. Wah hebat kalau udah jadi wali nanti nggak perlu sholat lagi, dia bilang begitu. Ya, memang dari awal sudah niatnya seperti itu. Ya, karena dia baca di kitab-kitab, karena belajarnya nggak sama guru, atau belajar dengan guru, gurunya ngelantur, nggak ada sanadnya, nggak nyambung. Nah ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita.